Kalau rumput kita chopper otomatis kalau kita genggam itu dia kan basah, istilahnya basah di tangan kita. Saya campur bekatul sampai memang saya genggam itu, saya buka di tangan saya itu kering. Nah itu nanti jadinya memang seperti ini, kering seperti itu, kering. Langsung kok saya buat langsung. Kan kemarin saya ngaret ini, ya langsung. Ini bukan saya simpan untuk mengurangkan kadar air, itu tidak. Bukan saya simpan, memang belum bisa mengerjakan. Soalnya hari ini ada proses, kemarin sih buat konsentrat, hari ini ternyata ada buat konsentrat lagi. Berarti besok saya baru buat ini. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Bagus, khususnya di kandang modisi Bagus. Tepatnya di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kembali lagi bersama saya dan YouTube Gaper. Untuk pakan saya sendiri yang baku sih ini fermentasi rumput. Udah ada banyak mas. Ini kalau 1 bulan nggak habis paling. Untuk 100 ekor saya sudah siapkan ini fermentasi rumput. Ini pakcong. Kalau pakcong sih jadinya mengering sih mas, tapi kalau odot atau rumput yang kadarnya tinggi biasanya agak basah sedikit seperti itu. Tapi nggak masalah, kita ada alternatif di konsentrat. Misalkan basah saya kasih tambah konsentrat lebih banyak, saya kasih makan untuk konsumsi seperti itu. Untuk fermentasi rumput saya pakai rumput bekatul dengan kulit kopi. Kalau ada waktu singkong murah itu saya kasih singkong. Kalau enggak, kalau mahal ya, kalau di atas 1000 saya nggak pakai singkong. Saya pakai rumput katul dengan kulit kopi, saya simpan sudah seperti itu tok. Itu soalnya nutrisi pakan saya dari konsentrat itu pun cuma sedikit, paling di 20% seperti itu. Kalau untuk rumput sih saya sendiri lebih suka langsung sih mas. Untuk rumput sendiri saya lebih suka begitu babat seperti ini langsung kita proses, langsung kita chopper seperti itu. Soalnya enak, potongannya itu loh enak, bisa memotong-motong seperti itu, nggak nyerabut. Tapi kalau sudah nginep sampai 2-3 hari seperti itu, maunya sih kita mengurangkan kadar air ya, tapi saya rasakan itu malah susah ya prosesnya seperti itu. Apalagi kalau pisaunya kurang tajam, malah susah. Enak langsung seperti ini. Kalau dulu sih pernah busuk sih, soalnya dulu itu saya kasih bekatul, istilahnya bahwa saya kasih bekatul dulu 5 kilo seperti itu. Saya kasih rumput, saya simpan, atasnya saya kasih katul seperti itu. Saya pikir kadar air bisa turun atau bisa naik seperti itu. Terus saya belajar lagi, saya pikir ya mending enak saya campur sekali seperti itu. Misalkan kita pas waktu nyoper kan kita tahu mas, rumput ini basah apa mamel, istilahnya seperti itu. Kalau basah ya bekatulnya saya tambahi biar istilahnya saya memang kering seperti itu. Kalau rumput kita chopper otomatis kalau kita genggam itu dia kan basah, istilahnya basah di tangan kita. Saya campur bekatul sampai memang saya genggam itu, saya buka di tangan saya itu kering. Nah itu nanti jadinya memang seperti ini, kering seperti itu, kering. Langsung kok saya buat langsung. Kan kemarin saya ngaret ini, ya langsung. Ini bukan saya simpan untuk mengurangkan kadar air, itu tidak. Bukan saya simpan, memang belum bisa mengerjakan. Soalnya hari ini ada proses, kemarin sih buat konsentrat, hari ini ternyata ada buat konsentrat lagi. Berarti besok saya baru buat ini. Kalau untuk proses pakan sendiri ya pakai chopper ini. Ya katul saya taruh atas, rumput dari samping bawah. Jadi ya terus saya ada kontrol lah di sini. Istilahnya mau keluar katul berapa itu ngikuti yang proses. Misalkan ada yang proses waktu ini pengerjaan orang banyak ya kan laju banter istilah, ya saya boroskan sedikit di katulnya. Jadi misal keluar ya memang sudah campur, sudah kayak di mix seperti itu. Ini saya buat fermentasi mas, tapi fermentasi. Jadi sudah saya chopper tadi, keluar dengan bekatul, saya semprot dengan probiotik sama molase, ya tidak banyak sih. Saya pakai tank 15 liter itu cuma cukup
200 enggak sampai 100 mili lah, 100 mili probiotik, 100 mili molase, air lebih kurang 10 liter lebih lah seperti itu cukup beberapa ton Mas, bisa 2-3 ton kok. Istilahnya cuma ngabut saja merata seperti itu. Wong itu enggak baku sih Mas, soalnya kalau silase itu nggak bisa tahan lama, sepengetahuan saya sih. Apalagi waktu kena air hujan atau seperti ini kan, waktu kita ngarit, kita kumpulkan seperti ini, besok pastinya sudah panas, nah itu bisa mudah busuk. Jadi saya ingin menghindari itu saja. Enggak kok minat fermentasi, tidak, tapi lebih aman fermentasi sih, bisa penyimpanan lama. Ini mau disimpan 2, 3 bulan, 4 bulan ya nggak masalah, aman. Ini saya siapkan 30 drum, itu ya untuk 1 bulan, satu hari 1 drum. Ini rumput segar ini 5 ikat dengan bekatul paling 10 kilo, nggak sampai lah 10. Kalau pakcong bisa, pakcong 10 kiloan lah, tapi kalau untuk odot bisa sampai 20 kilo seperti itu. Kulit kopinya 10 kilo seperti itu. Ini 1 drum, ini cukup 100 ekor domba, itu sudah kenyang 1 hari, bahkan bisa lebih. Itu cukup 1 hari dengan konsentrat. Paling ini 1 drum. Kalau bobot sih nggak bisa memastikan ya, soalnya kan dia ada airnya Mas di dalam. Wong rumput kan basah seperti itu. Jadi saya habis 1 drum ini lebih kurang 150 kilo dengan konsentrat per hari 10-20 kilo. Itu sudah cukup. Wah, sudah cukup kenyang, sudah cukup gemuk di ternak kita seperti itu. Ini saya juga jual, ada yang mau beli. Saya jual fermentasi rumput, kadang ada yang pesen juga silase Mas, nggak pakai probiotik atau molase, ya monggo. Ada request tersendiri, monggo saya buatkan. Ini saya jual di 1.300 per kilo. Untuk konsentratnya 4.500 per kilo. Itu agak mahal, soalnya bahannya juga mahal-mahal. Seperti itu. Tapi kebutuhan sedikit, seperti itu. Saya jual pakan ini lebih kurang 2 tahun lebih Mas, berjalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tapi untuk pakan, untuk konsentrat, untuk pakan fattening itu sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Kalau untuk pembuatan pakan, untuk yang dijual itu kan masuk di plastik Mas. Prosesnya sih cepat. Kalau kita nyelep saja itu setengah hari itu misal mau 2, 3, 4 ton bisa. Kalau kita mau proses banyak pun nanti yang masukin ke plastiknya itu yang agak lama seperti itu. Soalnya kita belum bisa mengemas yang cepat seperti apa, kita masih belum bisa ini, masih cari-cari seperti itu. Kalau pembeli sih yang kontinu sih daerah sekitar sini saja, Tulungagung, Blitar yang paling jauh itu. Tapi kalau musim kemarau kita masuk di daerah Madura. Soalnya kalau kemarau Madura memang mengering, jadi kita jual pakan di sana untuk ini, untuk pas musim kemarau. Untuk kesehariannya sih daerah sekitar sini sih Mas. Paling jauh Bandung Mas, Jawa Barat, ya Jawa Tengah juga pernah. Permasalahan untuk pembelian pakan, nanti kalau beli sedikit, nanti istilahnya kalau beli sedikit kan rugi di transport. Mau beli banyak, ternaknya masih sedikit seperti itu. Mau lewat seperti barang-barang kayak JNT apa kan nggak bisa, kita harus pakai transport tersendiri seperti itu. Jadi ya waktu ke Madura itu minimal ya 5 ton, itu ketemu 1.500 sampai sana per kilo. Seperti dikirim ke yang paling jauh kemarin mana ya, di ini ya Bandung, Jawa Barat, itu 8 ton Mas, 8 ton ketemu 1.600 kalau nggak salah. 600 seperti itu. Jadi ya kalau misal mau murah berarti pemesanan harus banyak. Tapi kalau kita pelayanan penjualan kan di plastik Mas, enaknya kerja kan di plastik seperti itu, di 50 kiloan, 40 kiloan seperti itu. Tapi penyimpanan nggak bisa lama. Jadi kalau misal mau menyimpan lama ya lebih baik saya sarankan itu di drum plastik seperti ini. Ini kita bisa simpan sampai 5-6 bulan pun, 1 tahun pun mungkin bisa. Janji nggak lubang loh, seperti itu, kedap udara. Pesan untuk pemula, untuk peternak baru, biasanya ada bertanya-tanya lah istilahnya, seperti pegawai-pegawai sekarang apalagi tren mau ternak untuk sampingan lah seperti itu. Untuk hiburan di rumah
seperti itu, biar di rumah ada kegiatan seperti itu. Kalau untuk beli sih saya sarankan memang kalau bisa itu jangan beli sih Mas. Beli boleh tapi di kapasitas yang kebutuhannya sedikit tadi, seperti konsentrat. Konsentrat memang harus membutuhkan ini apa? Skill atau formula yang cukup seperti itu. Terus kebutuhannya sedikit. Jadi saya sarankan untuk konsentrat kalau belum bisa menguasai atau buat sendiri mending beli. Soalnya kebutuhan untuk breeding sendiri kan cuma 10-20% seperti itu. Tapi kalau untuk rumput, bahan pakan bakunya kan di rumput tadi. Saya sarankan untuk menanam rumput sendiri di lokasi tersendiri seperti itu. Atau memanfaatkan limbah-limbah terdekat di daerah sekitar seperti itu. Terima kasih telah menonton YouTube, telah menonton di liputan saya kali ini, khususnya di channel Gepper. Tetap semangat, salam ngarit, salam sukses untuk peternak Indonesia. Terima kasih.